Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa berperang di bawah bendera kefanatikan dan menyeru kepada fanatisme, atau marah karena fanatisme, maka matinya menyerupai mati jahiliyah. Bab fanatisme. Dari Abad bin Kasir As-Syami dari seorang wanita yang disebut dengan Fusailah ia berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah termasuk dari asyabiyah, fanatik golongan apabila ada seseorang yang mencintai kaumnya? Beliau menjawab, bukan, akan tetapi yang termasuk asyabiyah adalah seseorang menolong kaumnya atas dasar kezaliman. Bab fitnah yang akan terjadi. Dari Mu'adz bin Jabal dia berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan salat dengan memanjangkan doanya. Setelah selesai salat kami bertanya atau mereka berkata, wahai Rasulullah, mengapa hari ini Anda memanjangkan salat? Beliau menjawab, sesungguhnya aku telah berdoa dengan penuh rasa harap dan khawatir. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk umatku 3 perkara, namun dia hanya mengabulkan 2 perkara untukku dan menolak 1 perkara. Aku memohon kepadanya agar mereka tidak dibinasakan musuh dan dia mengabulkannya. Kemudian aku meminta agar Allah tidak mencelakan mereka dengan ditenggelamkan dan dia juga mengabulkan permintaanku. Dan aku juga memohon kepadanya supaya tidak menjadikan mereka saling bermusuhan sesama mereka, namun Allah mengembalikannya kepadaku, menolaknya. Dari Sauban mantan budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bumi disatukan bagiku sehingga saya dapat melihat sisi timur dan baratnya. Dan aku telah diberi 2 perbendaharaan yang sangat berharga, yang kuning atau merah dan putih, yaitu emas dan perak. Kemudian dikatakan kepadaku, sesungguhnya kerajaanmu seperti yang telah disatukan untukmu. Dan aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla 3 perkara, supaya tidak menimpakan atas umatku kelaparan sehingga akan membinasakan mereka, tidak mencampurkan mereka dalam golongan yang saling bertentangan dan merasakan keganasan antara yang satu dengan golongan yang lain. Sesungguhnya telah difirmankan kepadaku, jika aku telah menentukan sesuatu, niscaya tidak akan ada yang dapat menolaknya. Dan sesungguhnya aku tidak akan menimpakan atas umatmu kelaparan yang menyebabkan mereka binasa. Dan tidak akan aku campurkan mereka dari segala penjuru, sehingga sebagian dari mereka menumpas sebagian lainnya, dan mereka pun akan saling memerangi antara mereka. Dan jika telah diperintahkan kepada umatku untuk mengangkat pedang, maka tidak akan dicabut kembali sampai datangnya hari kiamat. Dan di antara yang saya khawatirkan atas umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan, dan akan ada sebagian dari umatku kelak yang menyembah berhala. Sebagian dari umatku akan ada yang bergabung dengan kaum musyrikin. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya para dajjal pendusta. Jumlah mereka hampir mencapai 30 orang dan mereka semua akan mendakwakan dirinya seorang nabi. Dan akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang berpegang terhadap kebenaran. Mereka akan senantiasa mendapatkan pertolongan, dan tidak akan dapat dikalahkan oleh orang-orang yang menentangnya sampai tiba ketentuan Allah Azza wa Jalla. Abu Al-Hasan berkata, ketika Abu Abdullah selesai membacakan hadits ini, ia berkata, sungguh sangat mengerikannya perkara ini.